Pertanyaannya, sudahkah ibadah yang kita kerjakan membuat kita tersambung dengan Allah? Nah, kalau ini bisa kita hasilkan, maka Quran langsung menjamin pada orang-orang seperti ini, Allah akan memberikan 5 keistimewaan. Ini materi penting kita di malam ini. Allah akan anugerahkan 5 keistimewaan pada orang yang sholatnya masuk kategori nomor 2 ini, bisa menjadikan dia teringat kepada Allah, yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran. Baik, apa kelima ini kita turunkan dengan cepat. Waktu kita terbatas hanya sampai 10:30 dan tidak ada pertanyaan. Karena itu nanti kita coba maksimalkan betul. Ini penting saya tegaskan lagi dari keterangan teman-teman di panitia ya. Baik, 1 Quran surah ke-29 ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Baik, perhatikan kalimatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Perhatikan kalimatnya. Orang yang menunaikan benar salatnya, kata Quran, silahkan baca segala ketentuan dalam Al-Quran terkait dengan ketentuan salat. Tunaikan salat dengan benar. Orang yang benar menunaikan salat maka akan dijaga oleh Allah dari 2 sumber keburukan. Teman-teman, kalau kata Quran, kalau ada orang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma 2. Kalau tidak fahsya, itu mungkar. Ya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Di mustahil ada orang sholat, lisannya berkata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, lisannya kotor, karena memang dia tidak sholat. Tapi kalau Anda sholat, lisan Anda masih sempat mencela orang lain, kotor, pandangan Anda buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti ada yang keliru. Ya, mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi. Di mustahil ada orang sholat korupsi, itu mustahil. Mustahil ada orang sholat berdusta, mustahil. Kalau ada orang sholat kemudian masih melakukan perbuatan mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Ya, kita alhamdulillah di masjid Indonesia tidak ada keluhan. Di beberapa tempat, bahkan di tempat di Indonesia, ada orang masuk masjid masih takut kehilangan sandalnya, padahal mau sholat. Ada sesuatu yang keliru di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini lawan dari buruk apa? Baik. Lawan dari buruk itu baik. Jadi persamaan terbaliknya, kalau orang benar sholatnya, pasti jadi orang baik. Pasti jadi orang baik. Sifatnya baik, sikapnya baik. Karena kalau yang sudah buruk tidak ada, yang baik pasti muncul. Karena itulah kata Nabi, kenapa penting anak-anak kita saat mulai tumbuh, yang dididik sholatnya bukan yang lainnya. Silahkan Anda cek semua hadisnya. Saat anak usia menjelang balik 7 tahun, tuntun dia dengan sholat. 10 tahun, mulai sulit sholatnya, beli pelajaran yang membuat dia mengerti. Yang ditekankan itu sholat. Kenapa sholat? Karena kalau sholatnya sudah benar, cara dia melakukannya, maka dampaknya dia akan tumbuh jadi orang baik. Ini poinnya. Tolong teman-teman yang nanti bikin sekolah dan sebagainya, anak-anak kita itu saat mulai tumbuh, usia TK atau sejenisnya, atau naik ke atas, tuh lihat sholatnya dulu. Ya, saya selalu memberikan masukan pada teman-teman di Indonesia itu, yang punya sekolah, yang mengajarkan, tuh anak TK, Masya Allah, sholat belum sempurna, sudah manasik. Sudah latihan manasik, salah sih tidak, cuman lompatnya kejauhan. Rukun 2 belum selesai, rukun 5 langsung lompat, gitu kan? Nah, ini beberapa hal yang penting kita koreksi, ya. Baik. Nabi aja nyuruh sholat, Anda bukan Nabi langsung manasik, Masya Allah. Ya, ya barangkali untuk tambahan saja, untuk membuat lebih baik kembali. Ini poin pertama. Ayo, nggak usah tunjuk orang lain ya, kita pribadi masing-masing. Coba lihat, cek diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah baik belum? Jangan-jangan pikiran kita pun masih belum baik, gitu kan? 2. Seteruskan, orang yang sholatnya benar sesuai dengan ketentuan yang nanti kita akan bahas, baik di Quran ataupun di tuntunan Nabi, dijamin langsung oleh Al-Quran. Sholat yang ia kerjakan akan berdampak ketenangan pada jiwanya, dia cenderung lebih tenang.
sifatnya, sikapnya, tuturnya, perilakunya. 2, akan berdampak pada ketenangan jiwa, tenang. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Dan di antara makna zikir itu di Quran banyak. Salah satunya ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan kalimatnya, sungguh saya adalah Allah, Tuhan yang hak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salat, tunaikan salat dengan benar, li dzikri, untuk zikir kepada saya. Jadi di ayat ini salat disebut dengan zikir. Sedangkan zikir yang baik menjadikan dampak kepada hati kita lebih tenang. Ya, nanti misal bacaan Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Makanya keadaan Anda saat baca Quran pasti lebih tenang, lebih nyaman dibandingkan dengan bacaan yang lainnya. Menghafal Quran itu disebut sebagai zikir. 4 kali disebutkan di satu surah yang sama. Surah 54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kalimat hafalnya menggunakan kata zikir. Ini parameter penghafal Quran itu pasti ada dampak dalam dirinya. Kalau Anda benar menghafal Qurannya, ada dampak pada ketenangan dalam jiwa Anda. Jadi salat itu Masya Allah menggabungkan semua jenis zikir. Quran dibaca dalam salat, bahkan dihafalkan dalam salat. Doa dibacakan, doa disebut zikir. Tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, Anda bacakan, ingat saya, berdoa kepada saya pun akan ingat Anda. Ya, istighfar bagian dari zikir. Masya Allah, Quran surah ke-18 ayat ke-24. Wadhkur rabbaka. Ya, wadhkur, dan sebut Rabbu idza nasit, kalau engkau lupa, istighfar, astagfirullah. Jadi istighfar bagian dari zikir, doa bagian dari zikir. Mohon maaf, bacaan Quran bagian dari zikir. Salat menggabungkan semua jenis zikir itu. Bukankah dalam salat Anda berdoa? Anda beristighfar, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni. Bukankah Anda berdoa? Bukankah Anda menghafal Quran? Kalau Anda menggabungkan semua jenis zikir, kemudian Anda kerjakan dalam sholat, Anda belum tenang juga. Anda butuh ibadah apa lagi supaya tenang? Ini poinnya. Bahkan hebatnya, tempat sholat, masjid, itu tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Silahkan cek, beda masuk masjid dengan masuk rumah biasa. Anda masuk rumah Anda, belum tentu jiwa tenang. Masuk masjid, baru dibuka, sudah adem. Silahkan cek. Begitu duduk, sholat 2 rakaat, duduk tenang. Saking tenangnya plak tidur aja gitu kan. Pokoknya inilah. 3. Sudah. 3. Orang yang salatnya benar sesuai dengan nanti yang diharapkan oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi, maka dampak ketiganya ini yang indah. Cenderung mendapati kemudahan dalam hidup dan rezekinya. Hidupnya lebih mudah. Plus rezekinya. Ini bisa Anda temukan di Quran surah ke-65 At-Talaq dari ayat kedua sampai ayat ketiga. Kemudian ditafsir di Al-Baqarah Quran surah kedua di ayat yang sama 2 sampai 3. Perhatikan kalimatnya, saya agak cepat ke ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, perhatikan rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dialami. Anda punya masalah seberat apapun, Anda punya persoalan seberat apapun, sebetulnya kata Quran solusinya sederhana. Biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak, idenya juga nggak capek. Apa itu? Tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, persamaannya kami berikan solusi. Fokus ya, awas hati-hati nih. Jadi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, ini masalah dituntaskan oleh Allah, diberikan jalan keluar.
Di orang takwa itu bukan nggak punya masalah. Ketika dia akan menghadapi masalah, terasa lebih ringan karena Allah memberikan jalan keluar dari apa yang akan dia hadapi. Jelas sampai sini? Baik, sekarang pertanyaannya, bahkan mohon maaf, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, selanjutnya tidak berhenti sampai sini. Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun bukan hanya yang ia cari, yang tidak ia cari pun kami dekatkan. Datang dari sisi yang tidak dia duga. Ini, Anda tingkatkan takwa, rizki tidak hanya Anda cari, bahkan datang mencari Anda. Nah, Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah ini? Kalimat takwa setidaknya derivasinya disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dan kalimat takwa pertama Anda dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah dia yakin beriman kepada Allah, dia sempurnakan sholatnya. Sempurnakan sholatnya. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, mohon izin ya, punya masalah tapi nggak pernah tuntas, mungkin bukan karena Anda nggak pandai menyelesaikannya. Anda champion di perusahaan Anda, tapi di rumah masalah kecil nggak pernah tuntas. Orang beres dengan senyum, Anda piring sudah 10 nggak selesai-selesai gitu kan? Apa masalahnya? Mungkin ini problemnya. Ini masalahnya. Padahal tiap hari Anda sholat misalnya. Kalau orang nggak sholat misalnya, masalah nggak tuntas karena dia nggak sholat. Anda sholat tiap hari, bahkan dengan sholat sunnah, masalah nggak selesai-selesai. Mungkin solusinya belum sempurna. Karena Qur'annya mengatakan wa yuqimunas shalah, menyempurnakan sholatnya. Ya. 4. Saya percepat. Teman-teman, kalau orang benar sholatnya sesuai dengan arahan Al-Quran, petunjuk Nabi, maka langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan baginya untuk dijawab setiap doanya. Dengan bahasa yang singkat, mudah terjawab doanya, cepat terjawab doanya, cepat terkabul. Jadi kalau orang sholatnya benar, begitu berdoa, Masya Allah, sepanjang benar dia butuhkan, seketika Allah berikan. Tayyib. Dalilnya kita ambil contoh dulu di masa lalu, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian di masa kitanya ditafsir di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46-nya. Kemudian ini ditemukan di Quran surah pertama ayat kelima. Tafsir ini ada di hadis riwayat Abu Daud salah satunya. Hadisnya qudsi nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan di riwayat lain disesuaikan. Saya fokus langsung ya. Baik, teman-teman, saya kisahkan dulu tentang kisah Nabi Zakaria. Saya langsung saja. Beliau seorang nabi, rasul, sudah menikah, Masya Allah, hidup berumah tangga bukan belasan tahun, tapi sudah puluhan tahun. Indikasinya ditemukan di Quran surah 19 Maryam ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya secara sempurna. Baik, bahkan sudah sepuh, rambutnya beruban, tapi mendapat ujian dari Allah, istrinya belum ada tanda-tanda memiliki keturunan. Bahkan secara medis divonis sudah monofos dan mandul. Secara klinis mustahil. Mustahil. Ya, teman-teman sekalian sampai mengatakan Masya Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya nggak pernah putus berdoa kepadamu. Sampai rambutnya beruban, fisiknya sudah letih. Ya, mohon maaf, luar biasa, vonis medis tidak mungkin. Tapi apa yang beliau kerjakan? Tidak putus asa. Saat orang mengatakan mustahil punya keturunan, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan bahasa manusia, lalu bermohon kepada Allah dalam salatnya. Quran surah ketiga ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbi, kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, anugerahkan hamba keturunan dari sisimu saja. Orang mengatakan hamba nggak mungkin punya keturunan, maka hamba mohon ya Allah darimu yang tidak punya batas. Teman-teman tolong garis bawahi sebentar ya. Ini kaidah dari Quran. Kalau Anda sedang punya masalah, kemudian di sekitaran Anda sudah memvonis Anda tidak mungkin ada solusi, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda pertama dari Quran. Tinggalkan bahasa manusia, langsung mohon kepada Allah yang tidak punya batas.
Apapun masalahnya, Anda punya masalah di kantor, riwayat penyakit dan sebagainya, manusia mengatakan ini nggak ada nih, ini nggak bisa. Anda tinggalkan manusia, masuk kemudian ke ranah yang lain, mintakan langsung kepada Allah. Jelas ya? Maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah, beliau menunaikan salat, beliau katakan, innaka sami'ud du'a, engkau pasti dengar doa saya ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba minta? Ini doa dipanjatkan dalam keadaan sholat. Salah satu tafsir dari Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi mengatakan beliau sedang menunaikan sholat dan bermohon kepada Allah. Dan yang paling menarik, ini yang penting Anda garis bawahi, beliau masih berdiri dalam sholatnya. Dia sedang berdiri, beliau sampaikan doa ini, minta kepada Allah. Kemudian setelah itu, ini yang paling menarik, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya, fanadatul malaika, berdiri disebut qaim, sedang salat disebut yusalli. Lihat kalimatnya, fanadatul malaika, seketika turun malaikat, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Di salatnya belum selesai, baru selesai doanya, turun malaikat menyampaikan, annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya keturunan, langsung namanya dari Allah, bahkan diberi nama dengan Yahya, hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Kamu jadi dan hidup. Kamu jadi dan hidup. Masya Allah. Ini poin cukup menarik. Kapan dipanjatkan? Saat sholat. Ya, saat sholat. Karena itu Anda perhatikan betul ya, semua nabi, rasul yang pernah membawa risalah ke muka bumi, ketika mereka mendapati persoalan, itu umumnya mereka akan tunaikan sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam sholat-sholat yang mereka kerjakan, Anda silahkan cek. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat ke-14, Quran surah kedua ayat 43. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Bahkan Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Bahkan wa ya'muru ahlahu bis salat, beliau meminta keluarganya untuk menunaikan sholat. Di semua sholat. Kita akan urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul salat, memohon kepada Allah. Nabi, Rasul, salat, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, gak mau salat. Masya Allah. Teruskan. Dari mana taunya kemudian salat ini bisa berpeluang mengabulkan doa? Apakah hanya terbatas pada Nabi Zakaria? Tidak. Nabi Zakaria salat minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW turun ayat langsung, turun ketentuan dari Allah. Sebelum salat bahkan diminta oleh Allah, silahkan minta butuh apa. Saya ulang, Nabi Zakaria minta kepada Allah, dikabulkan dalam salatnya. Umat Nabi Muhammad sebelum salat turun ayat, mau minta apa saya kabulkan kata Allah. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Lihat, wasta'inu bis sabri was salat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wasta'inu, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka terima dengan sabar, minta solusi lewat salat. Minta solusi, terima dengan sabar, lu minta lewat salat. Ya, ini bentuk perintah, sifatnya amr. Di setiap Anda punya persoalan, kata Allah, tiba waktu salat, silahkan mohonkan. Kalimat Qur'annya wasta'inu, bentuk perintah. Ini. Kalau Anda ingin rubah bentuk ini, ista'inu, dalam bentuk permohonan, permohonan kitanya, ini perintahnya kita memohonnya, maka Anda ganti kalimatnya dari ista'inu menjadi bentuk permohonan, nasta'in, kami minta. Dalam standar bahasa Arab, nasta'in. Oke? Baik, sekarang saya tanyakan kepada kita semua, apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Baik, coba antum ingat-ingat, dalam sujud atau dalam ruku? Berdiri. Gak ada suku, gak ada sujud, pasti berdiri. Silahkan cek. Nabi Zakaria minta saat apa? Berdiri.
Kita umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, silahkan minta sebelum sholat. Bukankah dalam sholat kita mengucapkan kalimat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menyembahmu, kami sholat. Dan kami punya masalah ya Allah, kami mohonkan solusinya hanya padamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Di Abu Dawud nomor hadis 649, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya langsung ke ujung hadisnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu sekarang kami beribadah salat, dan kami ya Allah punya persoalan, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab seketika bacaannya, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, perjanjian. Sedangkan janji Allah tidak mungkin dipungkiri. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau benar salat hambaku sekarang, aku berikan apapun yang dia minta. Kalau benar dia menunaikan salatnya saat ini, aku berikan apapun yang dia minta. Hadisnya qudsi. Bukankah Anda sering bermohon dalam salat? Berdiri minta, rukuk minta, sujud banyak. Duduk di antara dua sujud 7 sampai 8 permintaan. Paling minimal 1 diulang 3 kali. Rabbighfirli, 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 warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, dan seterusnya. Berapa yang dikabulkan? Tadi tarawih minta berapa kali itu? Oke? Bahkan setelah kita mohon dalam sholat pun masih minta juga. Ya Allah, anugerahkan kami rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni. Masya Allah. Banyak kita mintakan, berapa yang dikabul? Oke, 5, saya percepat. Terakhir, orang yang benar sholatnya seperti dituntun oleh Al-Quran, contohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia berpeluang mendapatkan anugerah yang kelima yang diisyaratkan oleh Al-Quran di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Dia berpeluang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitasnya. Berpeluang mendapatkan sukses plus bahagia. Ini teman-teman, ada sukses saja tapi belum tentu bahagia. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan fauz. Ya, dalam Quran ada 29 kali derivasi pengulangannya. Ada fauz, fauzi, orangnya disebut faiz, perempuannya faizah, faizin, fauzan, bentuk superlatif atau sighah mubalaghahnya. Faiz, fauzi, fauzan, faizah, faizin, itu orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya, walaupun belum tentu bahagia. Umumnya walaupun ada. Kalau diharapkan bahagia saja, belum tentu dia sukses, maka bahasa Arab disebut dengan fariha, bahagia, gembira, senang. Orangnya disebut farhan, laki-lakinya, perempuannya farah. Jadi kalau ada orang dinamakan farhan, ada harapan bahagia dalam menjalani kehidupannya, walaupun belum tentu sukses. Baik, Anda pilih sukses, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses, pilih mana? Sudah ya, bingung antum pikirin. Sudah, sebelum Anda memilih, Allah yang menciptakan kita itu sudah maha tahu. Pasti Anda akan pilih pilihan yang lainnya. Nah, kalau Anda gabungkan dua hal ini, sukses dan bahagia, maka kalimatnya akan berubah menjadi falahun. Falahun. Falah. Oke. Baik, ini nomor berapa tadi? 5. Saking pentingnya dan diharapkannya oleh kita semua yang kelima ini, sampai 5 kali dalam sehari diperdengarkan kalimat ini di telinga kita. Silahkan ketika kita dipanggil lewat salat itu, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau Anda bertanya hayya 'alas shalah, mari salat, kenapa kami salat? Dijawab hayya 'alal falah, ayo sini. Kamu belum sukses, sini datang, saya yang punya kesuksesan. Saya yang punya rizki, kata Allah. Saya yang punya solusi, minta, tunduk, sujud, mohonkan, saya kasih. Anda yang belum bahagia, sini sujud, minta, saya berikan. Ini 5 kali diingatkan. Nah, kalau itu sudah Anda genggam, Anda pegang, umumnya kalau orang sudah pegang kesuksesan, kebahagiaan, mau dilepas gak? Mustahil dilepas, mustahil, dia akan genggam erat.
sesuatu yang digenggam tidak ingin dilepaskan, salah satu rumusnya dalam kaidah bahasa Arab, Anda bisa tambahkan huruf hamzah di depannya. Hamzah begini. Ha. Kalau hamzah sudah masuk, maka huruf alif di sini dibuang. Ya, hamzahnya masuk begini. Ya, kemudian harakat ini sudah otomatis. Harakat huruf yang ini, yang setelah hamzah akan dipindahkan kepada sebelumnya ke sini. Ini mati, sukun. Afdah. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang beriman itu akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Siapa orang ini? Ciri utamanya bukan kepintarannya, tapi ayat yang keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang membangun hubungan baik dengan Allah dalam salatnya yang ia tunaikan dengan khusyuk. Ini poinnya. Dari 5 ini, berapa yang sudah kita dapatkan selama ini?